Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Asden Nugraha? Alhamdulillah luar biasa, lagi sehat Ibu. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih ya sudah mau menjadi bagian dari tugas aksi nyata saya untuk observasi atau supervisi akademik melalui coaching. Baik Bu. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan observasi kelas ya. Betul. Oke. Kira-kira apa nih tujuan atau harapan yang ingin Bapak dapatkan dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Baik. Tujuan dari hasil observasi sekarang ini tentunya saya akan mendapatkan penerapan proses pembelajaran di kelas dengan baik sesuai dengan strategi yang saya miliki gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik Bu ya. Betul. Strategi yang sudah Bapak miliki ini, kira-kira strateginya apa saja nih? Strateginya sangat jelas, yaitu mengedepankan atau kita menggunakan sintak dari PBL itu. Baik. Ya, sintak PBL itu kan ada orientasi pada siswa atau pada masalah, mengorganisasikan, membimbing, kemudian ada juga mengembangkan, bahkan terakhir kelima menganalisis dan mengevaluasi. Itulah strategi dalam proses pembelajaran, khususnya yang saya akan lakukan itu tentang membaca puisi dengan berbantuan video itu. Oke, baik. Sangat detail sekali ya Bapak ya. Baik. Kalau untuk observasi pada hari ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak ampu seperti apa? Iya. Baik Bu, tujuan pembelajaran untuk observasi kali ini, tentunya saya peserta didik diharapkan mampu membacakan puisi dengan baik dengan berbantuan media video. Baiklah, kalau begitu kira-kira area pengembangan dari observasi yang kita akan laksanakan ini yang hendak Bapak capai seperti apa Pak? Tentunya area untuk pengembangan, yang pertama pengembangan berdasarkan kompetensi sosial dan emosional itu tentunya Bu ya. Yang kedua pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian menciptakan budaya positif di dalam proses pembelajaran. Kemudian, nah itu salah satu yang akan saya kembangkan dalam area pembelajaran khususnya dalam materi membaca puisi. Baik. Tadi Bapak juga bilang sudah banyak strategi-strategi yang akan Bapak siapkan. Kira-kira strategi seperti apa yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan observasi kita pada hari ini? Ya, baik. Strategi yang saya sudah disiapkan, selain tadi ada sintak dari PBL itu, tentunya ada juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu Bu itu ya. Kemudian melakukan pendekatan sosial dan emosional. Mungkin yang lebih urgen juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Baik, strateginya sudah sangat jelas dan sangat detail. Semoga Bapak diberikan kelancaran, kita diberikan kelancaran dalam observasi atau supervisi akademik yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tetap semangat Bapak. Insya Allah tetap semangat dan udah mempersiapkan dengan baik. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Baik Bu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa ya, masih semangat semuanya? Bagaimana keadaan hari ini? Nampaknya dari depan sampai belakang kelihatan oleh Bapak itu kalian tuh ceria banget nih, penuh semangat dan penuh arti ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kitanya walaupun hujan dari semalaman sampai hari ini belum mereda juga, tetap kalian tidak menyurutkan semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Orang Indonesia harus cinta dan bangga terhadap bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Oke, baik nih anak-anak hebat semuanya nih. Aduh, nih bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Oh, senang sekali. Redi gimana Redi perasaannya hari ini? Bersemangat sekali ya Pak. Bersemangat sekali, baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Karena tadi udah ada salamnya, udah menyampainya juga udah. Lebih baik kita karena berdoa itu hal yang paling paling mulia, paling yang harus melangkah apapun kita harus melaksanakan doa dulu. Kalian pun sama, ketika pergi dari rumah pasti minta doa kepada orang tua. Nah, alangkah lebih baiknya. Terus yang gerak sebelum mulai pembelajaran alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai.
berdoalah selesai. Baik, terima kasih Regi yang mudah-mudahan doa dari awal ini menjadikan satu penyemangat buat kita semuanya khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, anak-anak hebat semuanya, kita Bapak akan di sini akan mengecek kehadiran dulu ya. Nah, kita mulai dari Nia, ada Nia? Iya, kemudian ada Jalpa, ada Tami, baik, kemudian ada Regi. Itu Lagi memakai jaket ya, oke boleh lah, nggak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan tidak menyerahkan semangat ya, walaupun sakit tetap ya. Berarti semuanya hadir ya. Tadi satu orang yang izin memakai jaket atau sweater diperbolehkan karena memang siklusnya lagi cuaca kurang memungkinkan juga ya. Nah itu baik anak-anak hebat semuanya. Di sini Bapak akan menyampaikan nih kesepakatan kelasnya yang sudah kalian disepakati bersama. Kemudian setelah itu ada tujuan pembelajaran hari ini. Nah ini apa Bapak di sini tujuan pembelajaran hari ini tentang apa tujuan pembelajarannya bisa? Nah, siswa dapat terampil dalam ya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi jelas sekali ya untuk tujuan pembelajaran hari ini bahwa siswa harus terampil ya mendemonstrasikan atau membacakan puisi gitu kan ya. Itu salah satunya bagian dan anak hebat semuanya nih. Bapak suka nih kalau udah komunikasi seperti ini berarti ilmu yang kemarin disampaikan tidak melupakan ya, tetapi betul-betul dipelajari dengan baik. Baik anak-anak hebat semuanya, seperti apa yang Bapak tadi sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang siswa harus terampil membacakan sebuah puisi. Mereviewnya nih ya, bahwa tadi yang disampaikan oleh kalian salah satunya menganalisis isi ya dari puisi tersebut. Banyak sekali kita ya 4 jam pertemuan di minggu kemarin, tapi di sini kita akan mencoba Bapak memberikan materi bahasa Indonesia yaitu mendemonstrasikan. Nah, kemudian ya ini teknik membaca puisi. Nah, di sini ada mengenal puisi. Yang kedua, ya, yang ketiga, ini yang perlu kita perhatikan bersama ya. Nah, di sini kita coba ini mengenal puisi. Kira-kira apa ya? Siapa yang bisa membacakan di sini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi merupakan ragam sastra yang berbahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan baik. Teknik membaca puisi. Yang pertama, interpretasi. Yang kedua ada teknik. Yang ketiga, performance atau penampilan. Nih, yang pertama siapa yang akan bisa membacanya, Bak? Yang pertama ada interpretasi, merupakan salah satu kemampuan penting yang berkaitan dengan pemahaman. Itu merupakan bagian dari teknik membaca puisi. Yang kedua, kira-kira apa yang kedua? Teknik vokal merupakan salah satu teknik yang berhubungan mengenai kemampuan untuk membuat suara menjadi lebih jelas. Nah, jadi ketika membacakan sebuah puisi itu harus jelas gitu kan ya. Jadi teknik vokalnya jangan sampai mulai dari konsonan dan sebagainya juga tidak hanya vokal, konsonan pun sama harus dibacakan dengan jelas. Nah, biar lebih mantap lagi, nah Bapak di sini akan memutarkan bagaimana cara membaca atau teknik membaca puisi yang baik dan benar. Simaklah video berikut ini. Halo Sobat Seni, ketemu lagi di ruang seniman tadi. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membaca puisi baik. Membaca dengan duduk berdiri ataupun membaca dengan duduk berdiri dan bergerak. Wow, seru banget. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Dulu nih ya. Nah, ini bagaimana nih? Udah ada rangsangan, kemudian udah ada gambaran bagaimana tadi kedua cuplikan video tersebut. Mengikuti para pembaca puisi harus memahami isi teks yang akan dibacakan. Yaitu kita harus melatih vokal. Untuk teknik vokal sendiri yaitu ada intonasi, ada jeda, ada artikulasi, dan juga teknik pernapasan.
itu. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu bagaimana cara pembaca puisi untuk melatih ekspresi di sini tuh menimbulkan ekspresi muka dan juga disuruh tubuh seperti itu. Iya, baik. Tepuk tangan ya. Sebelum menjelaskan tentang gaya dalam menyampaikan atau membacakan sebuah puisi. Betul. Di mana ada 3 nama puisi sambil berdiri, dan yang terakhir yaitu vertikal yang vertikal itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Regi ya. Kelompok ya. Baik, siap. Bapak hitungan sampai 3, silakan duduknya per kelompok. Dikomunikasikan dengan teman-temannya ya. Kalau ada permasalahan apapun silakan kalian langsung bisa ditanyakan ke Bapak secara langsung. Baik ya. Sudah menerima, silakan untuk kerja kelompoknya dan diskusi dengan teman kelompoknya. Kalau ada permasalahan silakan boleh tanyakan dulu. Sudah mendapatkan EKPD-nya sudah? Sudah. Baik. Ada permasalahan? Silakan. Baik. Iya, ini kan petunjuknya. Silakan di sini kan Bapak selain LKPD ini memberikan suatu teks puisinya. Nanti dengan teman kelompok itu silakan kalian juga bacakan latihan bagaimana membaca puisi yang baik dan benar sesuai dengan. Nah ini yang udah ada 2 dulu ya. Yang pertama ada Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Yang kedua ya Aku karya Khairil Anwar. Baik, gimana? LKPD-nya cuma ditulisnya yang ini aja. Iya. Jadi nama siswa itu nama orang yang mau baca puisi. Iya, gitu ya. Baik, seperti itu. Oh, udah, oh iya bagus ya. Bagus, kalian kompak nih, kompak lengkap juga. Nah, bagus nih. Ya, oke bagus. Tidak ya, udah paham dari penjelasannya. Ih, bagus, luar biasa, kalian betul-betul hebat ya. Hebat kalian ini nih, luar biasa. Saatnya sekarang kita harus coba menampilkan ke depan ya. Nah, siap ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kalau sampai kelompok 4 ya. Oke, sudah siap? Siap. Baik, kita coba nih putarkan. Bismillah ya. Oke. Waduh. Baik, ya. Baik. Nah, kelompok 1. Silakan kelompok 1, yang lain nanti menyimaknya ya. Nah, kelompok 1 berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya untuk Sasa dari kelompok 1. Karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang akan berani, tidak juga kau. Sedang aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuat. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap berada menerjang mau hidup 1000 tahun lagi. Iya, kita untuk kelompok 2. Aduh, luar biasa, bagus sekali ya.
karya Khairil Anam. Kalau sampai waktu seperti Joko aku ingin kita ini dengan sederhana. Ya, tadi juga Bapak sedang ngoreksi waktu kalian kegiatan diskusi juga tadi membaca puisinya dari dari 20 siswa ini. Ternyata kalian tuh memang hebat dan melihat menyimaknya dengan baik. Kira-kira ada yang menanggapi dari penampilan yang teman-temannya? Silakan, siapa? Intinya teman-teman untuk menyampaikan pendapat dari penampilan yang kita disebutkan barusan. Berikut adalah tanggapan saya terhadap penampilan yang disebutkan. Yang pertama, untuk kelompok pertama, saya merasakan emosi yang disebutkan itu sangat baiknya. Yang penampilan untuk keduanya, saya menyukai atas penampilan ketenangannya beserta intonasinya, beserta artikulasinya yang jelas, sehingga apapun yang disampaikan, kata-kata pun meskipun saya tidak membaca teks, tetapi saya dapat menangkap kata apa yang disampaikan. Iya, Bang. Itu dari kelompok 2. Di sini saya ingin mengapresiasi sekali karena untuk tekniknya ya dari mulai intonasi suaranya betul apa yang sudah dikatakan Bang Regi bahwa itu sangat baik sekali dan mungkin pembelajaran yang betul Bapak dari Nugraha sampaikan ini dapat realisasikan seperti itu. Oke, baik ya, terima kasih. Kelompok saya tanggapannya luar biasa, betul sekali ya. Bapak juga menyimak walaupun tadi pembelajaran sepintas, udah terkesan merinding juga gitu kan ya. Mulai dari teknik membaca puisinya tadi ya, mulai dari interpretasinya, kemudian teknik vokalnya juga, kemudian penampilan, ekspresi, mimik wajah dan sebagainya. Kalian tuh memang betul menerapkannya materi ini dengan baik. Saya baca ini ya, jadi ada beberapa kata yang memang lewat, tapi yang maksudnya sangat dapat sekali walaupun saya baca kalimatnya dan walaupun ada kata yang terlewatkan, tapi maksudnya tersampaikan sekali. Iya. Oh, sendiri di sininya, jadi dia mungkin sudah paham. Iya. Sekarang gitu kan ya, kita coba masuk ke kegiatan penutup gitu kan ya, di refleksinya. Silakan kalian kembali lagi ke tempat masing-masing gitu kan ya. Silakan kembalikan lagi karena kegiatan hari ini kita akan melaksanakan post test gitu kan ya, post test ya. Silakan yang tertib ya. Kita akan memberikan post testnya. Silakan tertib, awas hati-hati kabelnya, bisa diangkat lagi kursi-kursinya. Iya, baik, sudah ya semuanya. Baik. Silakan untuk dikumpulkan. Baik, dari belakang dulu, silakan sini dikumpulkan. Ya, baik anak-anak hebat semuanya, kalian sudah melaksanakan kegiatan proses pada pembelajaran hari ini ya. Tentunya banyak ilmu juga gitu kan ya yang didapat dalam kegiatan hari ini, yaitu tentang membaca puisi gitu kan ya. Tetap kalian harus semangat juga gitu kan ya, harus memberikan yang terbaik buat diri kamu sendiri tentunya. Kemudian tetap jangan putus sampai di sini untuk belajar, karena tetap harus bisa menggali lagi referensi materi-materi yang memang menunjang terhadap kegiatan pembelajaran dengan baik. Tetap mudah-mudahan ini menjadikan suatu penyemangat buat Bapak juga, buat kalian gitu aja dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana nih perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana cara membaca puisi, teknik apa saja yang ada dalam puisi, jadi menambah pemahaman mengenai lebih dalam mengenai kata itu. Baik. Berikan tepuk tangan dulu. Ya.
Iya. Ada lagi yang menanggapi perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Ada lagi yang lain? Mungkin ya, Sasta boleh, silakan. Baik, Sasta silakan. Ya. Betul sekali ya tadi tentang presentasi yang sampaikan bahwasanya kita bisa tahu lebih dalam mengenai puisi dan juga yang awalnya kita tahu puisi itu cuma sedikit hingga sekarang itu lebih luasannya lebih luas lagi dan juga yang dulunya kita membaca puisi asal-asalan sehingga ketika kita sudah belajar sekarang kita bisa tahu sih teknik-teknik apa yang bisa kita gunakan ketika membaca puisi karena setiap membaca puisi pasti ada beberapa teknik yang harus digunakan. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Dari saya mungkin untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena betul tadi dari teman-teman yang lain sudah dikatakan bahwasanya kita jadi lebih tahu mengenai materi puisi dan tentunya puisi juga memiliki banyak teknik sehingga kita akan lebih mudah untuk membacakannya kalau kita sudah mengetahui teknik-tekniknya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu nih, ya. Oke, bagus sekali nih ya retensinya. Kemudian Bapak juga akan memberikan apresiasi kepada kalian semuanya bahwa pembelajaran hari ini untuk kelas 11B memang kalian anak-anak yang penuh penjiwaan dan sangat kreatif sekali. Luar biasa, ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk di kegiatan penutup pembelajaran hari ini, kita ya, jangan lupa minggu depan materi yang akan kita sajikan mengenai tadi mendemonstrasikan udah ya. Kita ke menulis puisi untuk minggu depan ya. Silakan untuk mohon persiapan gitu ya, segala macamnya referensinya sehingga kalian nanti punya wawasan yang sangat luas untuk menulis puisi di minggu yang akan datang. Baik anak-anak hebat semuanya, mohon dengan sangat untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11B untuk hari ini dicukupkan sekian dari Bapak. Mohon dengan sangat kalian untuk melaksanakan berdoa dulu ya, karena di awal sudah ada berdoa, di akhir pun harus berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Iya baik, terima kasih Ali sudah memimpin doa gitu kan ya untuk kegiatan hari ini. Tetap Bapak penasaran nih dengan kalian semuanya, anak-anak hebat semuanya, ternyata ini luar biasa gitu kan ya. Saking semangatnya walaupun musim hujan tetap kalian menyempatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kewajibannya melaksanakan kegiatan pembelajaran, berangkat dari rumah kemudian ke sekolah, di sekolah pun insya Allah Bapak guru-guru juga udah siap gitu kan ya memberikan suatu pelayanan yang terbaiknya buat kalian semuanya. Tentunya kolaborasi inilah yang Bapak harapkan untuk proses pembelajaran yang akan lebih baik lagi ke depannya. Tanpa semangat kalian, Bapak pun tidak akan semangat. Sebaliknya, kalau Bapak pun tidak semangat, kalian pun sama akan merasakan hal yang sama. Jadi kolaborasi itulah yang menjadikan satu patokan buat Bapak sehingga bisa bekerja sama bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Oke, semangat Indonesia, semangat, tepuk semangat, semangat. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak menutup langsung dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Asepdin Nugraha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak? Luar biasa, baik, semangat. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Betul. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah selalu berkenan untuk kemajuan pendidikan, apalagi Berwasidah sebagai CGP ya, angkatan 10 ya, betul Iya, nggak? betul, Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak. Amin. Ya. Amin. Baik, kita mulai saja Bapak. Setelah kita melakukan observasi di kelas nih, apakah atau adakah hal-hal yang menarik yang Bapak rasakan selama pelaksanaan observasi tersebut? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya sangat luar biasa.
hal yang menarik itu ketika guru menyampaikan materi, anak respon yang sangat positif. Betul. Itu yang menarik. Aktif. Kemudian aktif juga. Nah, kemudian ranah tujuan pembelajarannya itu nyampe ke anak. Anak sehingga paham apa yang harus dikerjakan, materi yang apalagi tentang membaca puisi gitu Bu ya, salah satunya. Atau sebelumnya kan ada menulis puisi, membaca puisi. Nah, disitulah ranah yang paling menarik, anak mungkin lebih gamblang, apalagi menggunakan media audio berbantuan video itu. Betul. Jadi betul-betul terangsang gitu hanya dengan pembelajaran puisi tersebut. Oke. Nah, tadi Bapak berkata bahwa anak menjadi aktif dan juga terangsang dengan berbagai media yang Bapak siapkan ya. Berarti Bapak menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Menurut Bapak nih, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting untuk diterapkan kepada peserta didik? Iya, baik, tentunya hal bagaimana pola tersebut biar menarik kepada siswa, tentunya sebagai guru pun kita harus memahami dulu apalagi berdiferensiasi gitu ya. Apalagi dengan kultur yang berbeda di wilayah Rongga itu tentunya bagaimana kita mensiasati anak dengan berdiferensiasi tersebut dengan konten-konten yang berbeda juga, auditori gitu kan ya, visual, kinestetik itu dikelompokkan dan akhirnya bisa berkembang dengan baik sehingga proses pembelajaran itu mengayomi semuanya dan dari latar belakang tersebut. Sehingga bagaimana proses guru itu bisa ke kinestetik dan audio itu bisa tergambar dengan baik, tentunya pola itu yang digunakan. Baik. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sekarang pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan kompetensi sosial emosional yang kita terapkan pada anak? Keterkaitannya antara sosial emosional itu kan itu setiap manusia itu ada sosial emosionalnya dijelaskan. Betul. Bagaimana kita mengarahkannya, apalagi dengan konteks sosial emosional itu menerapkan saling menghargainya ada, kemudian saling berinteraksi dengan sesama, kerjasama, bertanggung jawab itu muncul dan disitulah peran sebagai ranah guru di kelas dengan siswa itu KSN-nya juga harus terapkan dengan maksimal juga. Betul. Baik, pertanyaan terakhir nih Bapak. Bagaimana rencana tindak lanjut dari hasil supervisi atau observasi yang kita lakukan? Iya, tindak lanjut yang saya akan lakukan ke depannya mudah-mudahan karena itu kan sebagai sampel di kelas 11B tentunya kita harus bisa mengimbas juga kepada kelas-kelas yang ini dengan model yang mungkin sama atau juga model-model yang berbeda sesuai dengan kultur anak dan keadaan anak. Kemudian kita bagaimana ke depannya, insya Allah saya juga akan mempertajam pendalaman materi mengenai baik materi puisi atau materi yang lainnya sehingga betul-betul pengajaran itu berpihak pada murid dan saya insya Allah akan bisa menjembatani antara keinginan murid yang zaman sekarang dengan materi-materi pembelajaran dengan runut yang sangat berbeda, apalagi di kurikulum Merdeka. Baik. Sekian Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses. Amin. Terima kasih, begitu juga Ibu Rosida, tetap semangat ya dan selalu berusaha untuk yang terbaik untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rosida dan Pak Asden sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Setelah saya menyimak dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rosida dan Pak Asden secara keseluruhan, saya pikir percakapan pasca observasinya sudah berjalan dengan sangat baik. Di sini juga pemilihan pertanyaan yang diungkapkan oleh Bu Rosida itu sudah sangat baik. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif Bu Rosida juga sudah terlihat dari gesturnya Bu Rosida. Mungkin alangkah lebih baiknya ya Bu Rosida jika temuan dari waktu pas Bu Rosida melakukan observasi itu disampaikan kepada Pak Asden agar Pak Asden mengetahui bagaimana performanya ketika di lapangan. Kemudian selain itu juga perlu adanya pengembangan pertanyaan yang memberdayakan dan penilaian sendiri dari guru saat melaksanakan pembelajaran. Jadi ditanyakan bagaimana sih penilaian Bapak sendiri ketika Bapak melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir mungkin RTL dari Pak Asden ini lebih digali lagi bagaimana beliau secara teknis akan meningkatkan kompetensinya. Jadi seperti misalkan aktivitas yang akan dilakukannya apa, siapa yang nanti akan mendukung, kemudian kapan akan dilaksanakannya. Mungkin lebih ke sana aja Bu Rosida. Ya, tapi secara keseluruhan sudah berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih Bu Rosida dan Pak Asden.